semuanya, selamat datang kembali di podcast Ngopi bareng Filsuf. Jadi hari ini kita mau ngobrol sesuatu yang cukup berat ya, tapi sebenarnya deket banget sama kehidupan kita, yaitu filsafat. Tapi santai aja, bukan kayak kelas filsafat yang bikin pusing itu. Kita ngobrol aja pelan-pelan hari ini. Betul tuh, kadang orang dengar filsafat aja itu, padahal udah takut. Kadang kayak pikir, wah bakal mikir keras lagi tuh. Iya dong, Padahal Kak. sebenarnya banyak pemikiran filsafat itu relate dengan kehidupan kita sekarang, sama halnya dengan yang terjadi di Indonesia sekarang. Waduh. Oke, jadi pada podcast kali ini tuh kita bakal bahas dari pemikiran beberapa tokoh besar nih. Tokoh apa aja itu, Kak? Itu pertama itu ada Descartes, John Locke, Immanuel Kant, Hegel, Feuerbach, Karl Marx, Kierkegaard, sampai Sartre nih guys. Waduh, banyak banget, banyak Kak. ya. Tapi tenang, kita di sini bakal ceritain kayak curhat aja. Oke, jadi mulai dari aku aja gak ini? Boleh Dari aku dong, ya. oke. Jadi kita mulai dari fenomena yang paling sering kita temuin ya di Indonesia dan sekarang di kehidupan kita sebagai Gen Z. Jadi manusia modern itu kita lihat kita sibuk, capek, bahkan sampai burnout, tapi tetap merasa kayak kosong aja gitu Kak, nggak tahu kenapa. Padahal aktivitas kita udah banyak, udah melakukan semua kegiatan, tapi tetap ngerasa kosong gitu. Kosong, ya. Entah kenapa hidup kayak gitu tuh lari terus tapi nggak tahu finishnya kemana. Kalian pernah nggak sih kayak gitu? Pernah dong. Pernah. Ya kan, kadang rasanya padahal kita udah kerja keras, udah ikut aturan, tapi bingung aja tetap ya. Apa sih tujuan hidup kita itu? Bener. Tentang ini sebenarnya udah pernah dibahas oleh para sales itu, bahkan sejak zaman dahulu tuh. Baik, berarti udah pernah dibahas sama filsuf-filsuf ini Kak sebelumnya. Iya, yang tadi itu banyak itu, yang 7 itu. Nah guys, makanya hari ini kita mau coba tarik benang merah dari pemikiran mereka yang ternyata tuh masih bisa banget loh kita pakai buat lihat persoalan di Indonesia sekarang. Waduh, jadi kita mulai dari pertanyaan yang paling basic, yang paling sering aku kepikiran gitu ya. Pengetahuan itu sebenarnya datang dari mana sih? Kenapa kita yakin sesuatu itu benar gitu? Oke, jadi kita mulai yang pertama dulu ini. Oke. Namanya tuh Descartes. Dia tuh orangnya skeptis sekali nih guys. Dia curiga sama semua hal itu. Dia pikir jangan-jangan dunia itu juga sebuah ilusi itu. Kayak dia ngerasa kadang kita habis scroll TikTok itu selama-lamanya tuh kayak mana itu jadinya itu yang asli itu atau enggak itu. Kayak gaslighting diri sendiri gitu ya. Berarti awalnya dia pusing gitu ya Kak, kepikiran sampai dia mencari pemikirannya sendiri gitu ya. Iya, dia nggak tahu mana yang asli atau enggak. Contohnya apa tuh Kak? Mungkin Kakak Keti, contohnya apa tuh? Contohnya kayak tuh aku sedang berpikir, aku sedang meragukan. Bapak itu ya artinya kita lagi sedang berpikir. Dan kalau aku sedang berpikir, maka tuh aku ada. Wah, itu tuh justru kebalikan banget ya sama pemikiran yang paling aku suka, yaitu pemikiran John Locke. Jadi kalau si John Locke itu bilang manusia itu lahir kayak kertas kosong gitu loh Kak, tabula rasa. Jadi gak ada pengetahuan bawaan, kita tahu sesuatu tuh dari pengalaman kita, dari pengalaman yang kita alami sehari-hari. Pokoknya semua pengalaman deh. Jadi nggak dari pemikiran gitu menurut si John Locke. Beda banget sama yang tadi kita bahas. Wah, berarti itu relate banget ya sama kondisi pendidikan di Indonesia kita ini. Jadi seperti yang kita tahu, banyak zaman sekarang nih orang-orang tuh belajar tuh lewat hafalan, dia menghafal Ya, gitu. bener. Jadi karena itu tuh mereka tuh jadi banyak yang nggak paham karena kurangnya pengalaman yang nyata nih. Pasti John Locke nih bakal geleng-geleng sih melihat metode pelajaran Indonesia pada saat ini. Tapi Kakak Keti dan Kak Najwa mungkin kalian relate juga nggak sih dengan hafalan kayak waktu sekolah? Malah semakin kita hafal tuh semakin nilai kita bagus gitu. Bener. Ya kan. Padahal Relate- sebenarnya relate itu banget. tidak apa ya namanya? Tidak terlalu membuat Kurang lah gitu ya. kurang dalam pendidikan Iya. sebenarnya untuk menghafal. Seharusnya mengetahui, gitu. Memahami Kalau gitu ya. menurut Kak Keti gimana? Aku dulu gak menghafal gitu. Jadi dengan hafalan ya Kak baru dapat nilai tinggi ya. Iya kak. Tapi itu dia kurangnya menghafal tuh pasti nggak bakal memorinya tuh nggak bakal sampai tua tuh nggak bakal ingat terus. Hanya ingat sesaat gitu ya. Iya benar banget.
Nah mulai nih yang tokoh ketiga tuh dia ini ada yang menolak, dia tuh setuju dengan sama si Descartes sama Locke. Jadi itu menurutnya itu pengetahuan itu datang dari pengalaman dan dari struktur mental kita juga. Iya, aku pernah dengar sih kalau misalnya kan itu bilang kalau kita nggak bisa tahu benda pada dirinya. Kita hanya tahu setelah benda itu diproses di pikiran kita. Iya, Kak. Sementara pikiran tiap orang itu kan beda-beda ya, pemikiran kita aja beda ya kan. Terus kan ini mirip banget sama fenomena yang sering kita lihat di medsos, yaitu fenomena hoax sih. Kalian Berarti kayak kita tuh nggak lihat kenyataan ya. Iya. Kita tuh lihat versi kenyataan yang sudah difilter oleh algoritma. bener. Betul tuh kan bakal bilang ya iyalah pikiranmu itu membentuk apa yang kamu lihat dunia. Oh gitu. Nah, jadi guys, dari sini kita lanjut ke pemikiran berikutnya yang tokoh ini tuh mengambil ide dan membalikannya ke arah yang lebih provokatif, yaitu si Feuerbach. Jadi kalau menurut dia itu pikiran manusia itu bisa membentuk cara kita memaknai realitas, seperti bertanya bagaimana dengan hal-hal yang dianggap paling suci. Oh, jadi aku juga pernah dengar sih Feuerbach itu bilang sesuatu yang cukup provokatif gitu ya Kak, Iya. bahwa manusia itu merupakan gagasan tentang Tuhan berdasarkan keinginan manusia itu sendiri, keinginan kita sendiri gitu. Benar. Jadi menurut dia tuh kayak manusia tuh pengen sempurna, pengen kuat, pengen bijaksana. Terus dia juga semua kualitas ideal itu diproyeksikan menjadi sosok Tuhan kalau menurut si Feuerbach ini. Oh, Iya, ya. gitu. Menurut dia melihat bahwa agama itu bikin manusia tuh jadi lupa bahwa nilai moral itu sebenarnya berasal dari diri kita sendiri. Mungkin kita lanjut ke pemikiran Karl Marx kali ya Kak ya. Wah, Jadi Marx ini pernah bilang kalau bukan ide atau moral itu yang menentukan hidup kita, tapi kondisi ekonomi. Berbeda dengan pemikiran yang sebelumnya. Kalau jadi si Karl Marx ini fokusnya lebih ke bagaimana kondisi ekonomi itu mempengaruhi kehidupan kita nih. Oh, jadi menurut Marx itu, jadi siapa yang punya alat produksi, punya sistem ekonomi, punya sistem kerja itu, dia tuh yang menentukan budaya, hukum atau agama ya. Iya bener. Wah, berarti itu bisa banget ya kerasa di Indonesia juga nih. Contohnya kayak orang yang punya kekuatan ekonomi yang besar, itu dia bisa mengatur arah informasinya, bahkan arah politik, juga arah opini di media sosial. Contohnya itu bisa kita lihat dari fenomena yang sering kita dengar nih guys. Kayak orang kecil tuh nyolong sandal tuh dia bisa langsung diproses. Sementara kasus korupsi tuh sangat lama prosesnya, itu bisa sampai bertahun-tahun. Atau juga petani yang ribut soal lahan cepat, itu bisa dipidana. Sementara perusahaan besar itu dia diduga melanggar aturan, tapi prosesnya itu sangat lambat. Dia tidak langsung di-clearkan, tidak langsung dipidana. Jadi hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Benar, ya. iya. Semakin kamu kondisi ekonominya bagus, semakin kamu punya nama, semakin kamu tinggi gitu ya Kak ya. Iya, Berarti benar lebih banget. lebih terjamin keadilannya gitu Iya. dibanding rakyat-rakyat kecil. Benar. Makanya Marx itu pernah bilang kalau agama itu candu masyarakat. Itu benar guys, karena bukan karena Karl Marx ini anti agama, tapi karena agama ini bisa dipakai untuk menenangkan orang agar menerima ketidakadilan gitu ya. Oh, Iya benar banget tuh Kak. Kalau masyarakat mau berubah, Mas bakal bilang tuh kalau orang mau berubah itu jangan beri kaumnya saja, tapi struktur dasarnya juga. Dan yang menentukan cara berpikir dan cara hidup manusia itu bukan moral pribadinya, kondisi materialnya juga, seperti sistem ekonominya, pendidikannya, dan kesempatan kerjanya juga. Yang penting kondisi materialnya itu tetap timpang sehingga kesadaran masyarakat itu bisa gitu-gitu saja juga Kak. wah, berarti itu pemikirannya agak berbeda nih kalau dari Hegel nih, pandangan Hegel. Jadi menurut dia itu proses besar itu ada namanya dialektika. Pernah dengar Oh nggak? iya. Aku pernah dengar nih Kak, kalau dialektika itu ada 3 ya. Benar banget. Yang pertama itu tesis, antitesis, dan sintesis. Kayak kamu punya pendapat, ada lawannya, maka muncullah pemikiran dan pemahaman baru. Jadi aku kebetulan sangat suka banget sama pemikiran Hegel. Jadi dia tuh ya itu tadi dialektika yang 3 tadi, bahwa ketika manusia ini kan pemikirannya berbeda-beda. Iya, Kamu, benar. saya, dan kita semua pemikirannya berbeda-beda.
karena pemikiran kita yang berbeda-beda, tentu pasti ada perlawanan antara pemikiran saya, pemikiran kalian, kamu gitu ya. Maka dari itu muncul pemikiran baru gitu Kak, maksudnya si Hegel ya. Jadi aku suka banget sama pemikiran Hegel. Tapi ini enggak, ini sama nggak sih sama yang sekarang di Indonesia seperti dasar ideologi kita? Karena kita di Indonesia banyak kali itu perbedaan ras, suku, Oh iya, agama. benar. Nah kemudian karena itulah muncul banyak perdebatan kan Kak? Iya, benar. Nah dari situlah muncullah Pancasila kan Kak kita. Berarti Pancasila ini sebagai sintesis gitu ya Kak ya? Iya, hasilnya Yang dia. menyatukan perbedaan semuanya itu Kak, dari ras, agama dan sukunya Kak. Benar. Sangat relate ya. Jadi aku nambahin sedikit nih, kata Hegel tuh kontradiksi tuh bukan masalah justru. Dia tuh melihat kontradiksi tuh sebagai mesin kemajuan kayak yang tadi bisa dijelaskan. Nah, jadi kalau Hegel bicara soal kontradiksi di level sejarah dan ide besar nih, ada pemikiran lain nih Kak yang membawa kita turun ke level paling pribadi. Wah. Jadi dia menunjukkan bahwa kontradiksi ini bukan hanya milik dunia, tapi juga milik hati manusia sendiri, dan disitulah kita masuk ke Kierkegaard. Oh ya. Ya. Nah di sini Kak, menurut Kierkegaard dia mengingatkan kita itu bahwa hidup itu penuh dengan kecemasan. Kayak kita harus memilih antara mau hidup senang-senang, mau hidup bermoral, atau mau hidup berdasarkan iman yang secara personal. Oh, Berarti kompak ya Kak. relate banget Kak. Jadi hidup itu kayak lompatan iman. Seringkali kita ambil keputusan besar tanpa adanya jaminan dan kita nggak tahu kedepannya bakal gimana gitu Iya, ya. Kak, betul tuh, Kak. Oh, berarti lagi-lagi nih, tokoh dari Sartre tuh beda lagi. Jadi dia bilang tuh hidupmu tuh ya kamu yang tentukan, nggak ada takdir bawaan. Jadi tuh maksudnya tuh kamu tuh bakal bebas, tapi itu berat dan ada konsekuensinya karena nggak bisa nyalahin siapapun. Oh, nah ada nih kalimat kata Sartre yang paling terkenal, yaitu eksistensi mendahului esensi gitu ya Kak. Kalian iya. pernah denger nggak? Enggak Kak. Oh enggak, jadi itu, Kak? artinya tuh kita lahir dulu maka datang belakangan gitu maksudnya. Oh. Iya, mungkin Kak Geti relate kali ya. Iya, ini kayak paling nih sama Iya. anak muda sekarang yang galau dengan masa depannya sekarang ya. Iya, jadi kalau Kak Geti galau nggak sama masa depan? Pernah sih. nggak? Enggak. Kalau aku sih pribadi pernah ya. Oh, pernah pernah. sempat mikirin kayak masa depanku bakal gimana ya. Tapi setelah tahu dari Sartre nih, kayak kita tuh bakal bebas milih tujuan kita tuh kita yang nentuin. Cuman ya itu tadi bakal ada konsekuensinya. Bener. Nah, oke guys, dari ucapan dia itu juga ada lagi yang terkenal, yaitu orang lain adalah neraka. Maksudnya gimana tuh Kak? Jadi sebenarnya maksudnya itu penilaian orang tuh sering membuat kita tuh kadang tidak bebas. Oh iya benar. Kita takut mau ngapa-ngapain karena mikirin pemikiran orang gitu ya. bener. Kan ada beberapa orang yang mikirin, contohnya kayak Gen Z ini deh. Sekarang tuh kan banyak yang orang mau ngupload ke media sosial tentang iya. kehidupan pribadinya. Dia tuh masih mikir tuh, wah pendapat orang lain bakal gimana ya. Oh iya, benar, Dia benar. mikirin pendapat orang lain gitu. Padahal ya kalau dia mau ngepost ya post aja. Padahal gitu. sosmed dia. Iya bener banget. Kalau Kak Keti pernah nggak ngerasa kayak gitu? Enggak Kak, aku enggak pakai sosial media Kak. Nggak, berarti Oh. Kak Keti nggak pernah kayak mau ngapa-ngapain tuh takut sama pemikiran orang lain gitu ya? Enggak Kak. Berarti Kak bodo amat gitu Kak ya? Keti lebih Berarti low Kak Keti profile nggak ya. relate Iya, dengan nggak pemikirannya. relate. Oke, jadi kita tuh bisa tarik ke Indonesia Kasusnya tentang nih, Kak. pemahaman tokoh-tokoh tadi, Oh. kayak dari si Descartes dulu guys. Descartes itu relevan untuk budaya kritis. Jadi kita butuh keraguan sehat biar nggak gampang ditipu hoax. Lalu yang kedua itu John Locke, itu dia relevan buat pendidikan yang butuh lebih banyak praktik daripada hafalan. Ah, iya, benar. Baru yang ketiga itu Immanuel Kant. Immanuel Kant itu dia relevan untuk memahami bias kita di media sosial. Dan Hegel itu relevan untuk melihat konflik sebagai proses kemajuan, menuju kemajuan maksudnya. Baru Feuerbach dan Karl Marx itu dia relevan untuk melihat ketimpangan ekonomi dan bagaimana kekuasaan bekerja. Lalu yang terakhir itu Kierkegaard dan Sartre, dia relevan untuk anak muda yang bingung tujuan hidupnya dan mencari identitasnya sendiri. Waduh, beragam ya Kak berarti ya. Kalau Benar. bisa ditarik ke Iya. kasus Indonesia dan kasus Gen Z nih. Benar. Jadi, menurut Kak Keti, penjelasan Kak Rifa gimana? Saya tuh mudah dimengerti Kak itu. Iya. Dan bisa kita lihat tuh zaman sekarang itu Kak, seperti demokrasi, ekonomi digital, dan anak muda kekerasannya dan konflik sosial, semua Waduh, kita bisa banyak. kita pahami Banyak itu. ya.
Ya. lebih dalam lewat kacamata mereka. Iya, benar Para banget. filsuf tersebut. Benar banget. Dan ternyata filsafat itu nggak jauh ya dari kehidupan sehari-hari kita nih. Bener. Jadi mereka bukan hanya pelajaran yang cuman untuk ujian nih, teman-teman. Kayak Kaketi dong. Iya, bukan hanya untuk ujian ya, Kak. Belajar filsuf untuk ujian gitu. Benar. Tapi justru itu bisa untuk ngerti diri sendiri, bahkan dunia juga tuh dari pemahaman tokoh-tokoh itu tadi tuh sangat membantu. Bener. Jadi guys, kalau kita mau rangkum obrolan panjang kita tadi, kelihatan banget kalau misalnya kasus korupsi yang terus berulang di Indonesia yang terjadi ini, itu tuh sebenarnya bukan muncul dari 1-2 orang jahat, tapi dari cara berpikir yang dibentuk oleh struktur sosial kita sebenarnya. Jadi ketimpangan ekonomi, akses kekuasaan yang gak merata, dan sistem yang jelek kadang memberi ruang untuk penyalahgunaan gitu loh, Kak. Bener. Jadi semua itu ngebentuk mindset bahwa kalau nggak ambil kesempatan nih, ya kesempatannya hilang gitu. Dan itu makin kuat ya karena ada budaya konsumerisme. Jadi banyak orang yang akhirnya tuh melihat jabatan dan posisi strategis sebelum maksudnya sebagai peluang untuk naik kelas sosial secara instan gitu. Jadi korupsi itu bukan cuman tindakan tapi juga hasil dari pola pikir pragmatis dan kompetitif yang terbentuk dari struktur yang timpang. Dan itu tuh mirip banget sama yang kita bahas tadi. Ketika sistemnya salah, kesadaran orangnya itu juga ikut masuk ke arah itu, kayak menjerumus gitu jadinya. Iya. Makanya Kak, buat masa depan itu kita tuh butuh perubahan tuh Kak, yaitu perubahan Apa aja tuh, Kak? Perubahan struktur dan perubahan pola pikir Kak. Yang struktur itu kita yang harus lebih adil, pendidikan yang harus lebih kritis, dan ekonomi harus setara, dan pengawasan yang tegas. Tapi kesadaran individu juga harus berubah Kak. Kita tuh perlu pola pikir yang lebih reflektif, berani mempertanyakan dorongan konsumerisme, dan sadar bahwa kekuasaan itu tanggung jawab publik, bukan jalan cepat buat kesenangan pribadi Kak. Jadi guys, kesimpulannya korupsi itu kalau kita ambil kasus Indonesia ya, korupsi itu lahir kan dari perpaduan antara kondisi material yang timpang dan pola pikir yang salah arah nih ya. Dan kalau kita mau bahas masa depan yang lebih cerah, yang lebih bersih, dua-duanya tuh sebenarnya harus dibenerin gitu loh. Nggak bisa banget. cuma salah satu. Iya dong. Namun keduanya harus saling melengkapi untuk mau dibenah gitu ya. Jadi bukan cuma orangnya yang diganti, tapi cara kita melihat kekuasaan, tanggung jawab, dan nilai hidup itu juga sebenarnya harus berubah mulai dari sekarang nih. Iya benar. Jadi kita bisa ambil deh ya dari kasus korupsi tadi ke pemikiran tokoh Verba kali ya. Jadi menurut dia tuh korupsi tuh bisa dilihat seperti ini. Manusia pada dasarnya tuh punya hati nurani sebenarnya, rasa malu dan juga keinginan untuk berbuat baik. Tapi ketika seseorang itu mulai terjebak dalam godaan kekuasaan dan uang, siapa sih orang yang kegoda ya kan? Bener. Kekuasaan dan uang gitu loh. Jadi secara perlahan tuh ia menjauh dari jati dirinya yang sebenarnya, yang awalnya dia tuh sebenarnya punya niat baik gitu loh. Dan inilah yang dikatakan oleh Feuerbach disebut sebagai alienasi. Keadaan ketika manusia itu menjadi asing terhadap nilai moralnya sendiri. Dan pada titik itu, uang dan kekuasaan akhirnya menjadi semacam Tuhan baru yang ia kejar dan menggantikan nilai kemanusiaan yang dulu ia miliki. Gitu. Ya betul tuh, terima kasih ya Kak Naswa sama Kak Niko atas penjelasannya. Nah, Terima kasih Kak Keti setelah juga. dengar hari ini, kita berharap kalian tuh bisa jadi reflektif. Saudara seperti mulai bertanya tuh, apa sih makna hidup kalian itu? Benar. Nah, kalau kalian mau kita bahas lebih lanjut, tapi kayaknya kita capek nggak sih Kak? Duh capek. Kayaknya Tadi kita udah bahas lengkap ya. banyak ya. Dari Iya, apa aja tuh Kak tadi? Descartes, John Locke, Immanuel Kant, Feuerbach, Karl Marx, Sartre. Oke, mungkin banyak aku banget. mau nanya sih. Kalau kakak suka pemikiran dari siapa? Dari ke berapa banyak tadi itu? Kalau saya pribadi ya, suka John Locke sih. Pemikiran John Locke berarti Iya ya benar. relate. Soalnya tuh saya kan suka bakery nih. Oh, Pernah iya. tuh sekali tuh lihat toko bakery gitu. Jadi dia tuh ada jual cookies gitu kan. Saya tuh kayak lihat
ini gimana sih cara liatnya, cara bikinnya gitu kan. Jadi proses, iya. aku tuh udah mulai searching gimana cara bikin cookies gitu kan. Terus aku udah coba berulang kali. Memang ada masa gagalnya. Bener. Tapi akhirnya melalui pengalaman itu, aku tuh jadi bisa bikin cookies yang aku pengen lah, rasanya tuh gimana, bentuknya tuh gimana. Karena pengalaman itu tadi aku berhasil. Jadi aku relate banget nih sama John Jadi Woo. karena pengalaman gitu Benar. ya. Nggak dari pemikiran doang, tapi dari pengalaman. Kalau Iya. Kak Keti gimana? Lebih suka pemikiran siapa nih? Jolok juga Kak. Jolok juga, berarti Apa setuju tuh? sama Kak Rifa Setuju ya? Iya, Kak. Menurut Kakak Keti nih mungkin kalau pengalaman ya, pengalaman apa yang kayak menurut Kak Keti tuh karena aku pengalaman ini jadi aku bisa gitu. Kayak contoh Kak Rifa tadi. Ujian lah Kak. Ujian? Iya, Kak. Pengalamannya gimana tuh Kak? Kan Pengalaman nyontek? Iya Pak. Jangan ditiru ya guys. Tetot. Oke, mungkin itu aja Kak. Iya, Itu Kak. aja. Iya, Berarti Kak. karena pengalaman menyontek Iya gitu Kak, ya. Kakak bisa lewat Kak. Oh my god, gawat itu. Oke guys, jadi mungkin tadi kita udah bahas banyak ya. Mungkin segitu aja. Terima kasih yang udah dengar podcast kita dan sampai jumpa di podcast selanjutnya yaitu Ngopi Bareng Film.